Assalamualaikum, Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Cecilia Sigarlaki. Saya Kimberly Ratu Sera. Saya Ningsih Syulimbona. Saya Raflesia Maldini Sahaka. Saya Nazla Tanukra Umarela. Saya Elvira Lobesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar reproduksi. Apa itu kelenjar reproduksi? Gonad atau kelenjar reproduksi adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Dalam betina, dari spesies, sel-sel reproduksi adalah sel telur, dan pada jantan, sel-sel reproduksi adalah sperma. Gonad laki-laki, testis, menghasilkan sperma dalam bentuk spermatozoa. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, sistem reproduksi eksternal pada pria meliputi penis. Yang pertama, penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis serta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Organ reproduksi pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal atau organ aksesori. Ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu vas deferens. Fungsi vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berfungsi memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Ini ada saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Saluran selanjutnya adalah saluran kemih. Organ ini disebut sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dan kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar bulboretal atau disebut dengan kelenjar Cowper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma dan terjadi ejakulasi dan membantu sperma agar tetap sehat. Selanjutnya ada kelenjar bulboretal. Kelenjar bulboretal bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisasi tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi yang pertama, tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Kedua, ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval yang berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga, vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Yang keempat, uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Yang kelima, vulva. Vulva adalah bagian terluar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari labia minora, klitoris, dan juga labia minora. Bagian labia majora ini memiliki kelenjar minyak
dan juga keringat, serta akan ditutupi rambut halus saat wanita sudah mengalami pubertas. Macam-macam hormon reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama ada follicle stimulation hormone atau FSH. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Hormon FSH pada wanita juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Sementara pada pria, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga ada hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Yang keempat ada hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peranan penting dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan, serta mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Macam-macam penyakit sistem reproduksi pria. Yang pertama, disfungsi ereksi. Gangguan di fungsi ereksi biasa dikenal dengan impotensi. Kondisi ketidakmampuan penis mempertahankan ereksi ketika sedang berhubungan seks. Kriptorkismus. Pria biasa mengalami tidak turunnya testis yang disebut dengan kriptorkismus, yakni sebuah kondisi ketika testis tidak mau turun atau tertunda menuju struktum. Ketika bayi dilahirkan, kondisi seperti itu biasanya akan terjadi pada salah satu testis dan secara umum dialami oleh bayi yang terlahir prematur. Yang ketiga, varikoke, merupakan pembesaran pembuluh darah vena atau biasa dikenal dengan varises yang terjadi pada kantong struktum. Varikokel bisa menyebabkan kualitas serta produksi sperma menjadi menurun. Selain itu, kondisi ini juga mungkin akan memicu penyusutan ukuran testis, sehingga sangat penting untuk mendapatkan penanganan. Deratan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam meliputi vagina, rahim, saluran telur atau tuba fallopi, dan indung telur atau ovarium. Sementara organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari vulva, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering terjadi adalah yang pertama, endometriosis, atau salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar adalah endometriosis. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, perdarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Yang kedua, radang panggul, atau penyakit kedua yang kerap terjadi pada sistem reproduksi wanita adalah radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Yang ketiga yaitu PCOS atau sindrom ovarium polikistik, adalah kondisi yang memengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur
atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Waspada gangguan sistem reproduksi pria atau wanita, HIV atau AIDS. Virus imodefisiensi manusia adalah 2 spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin melemah. Faktor penyebab terjadinya penyakit HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh human immunodefisiency virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat memperburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meski jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. 1. Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. 2. Menggunakan jarum suntik bersama-sama. 3. Melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Gejala terjadinya penyakit HIV. Kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun, meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seseorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksa diri ke dokter, akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Gejala awal penderita yang terinfeksi HIV. 1. Area nyeri yang terjadi di daerah perut. 2. Keadaan nyeri saat menelan sesuatu. 3. Batuk kering. 4. Seluruh tubuh kelelahan, berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, malaise atau berkeringat. 5. Gastrointestinal, yaitu diare berair, diare terus-menerus, mual atau muntah. 6. Tenggorokan, yaitu kesulitan menelan atau pegal. 7. Selangkangan, yaitu luka atau pembekakan. 8. Mulut, yaitu lidah atau ulkus. 9. Infeksi umum, yaitu infeksi oportunistik, bercak merah, kandidiasi oral, pembekakan kelenjar, getah bening, penurunan berat badan yang tidak disengaja yang parah, radang paru-paru, ruam kulit, atau sakit kepala. Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi HIV, maka harus dilakukan tes HIV. Screening dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin pasien untuk kemudian diteliti di dalam laboratorium. Jenis screening untuk mendeteksi HIV ada 2, yaitu tes antibodi dan tes antigen. Bila screening menunjukkan pasien terinfeksi HIV atau positif HIV, maka pasien perlu menjalani tes selanjutnya. Beberapa tes tersebut antara lain yaitu yang pertama, hitunglah sel CD4. Yang kedua yaitu pemeriksaan HIV RNA. Yang ketiga yaitu tes kekebalan terhadap obat. Untuk saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, gunakan kondom setiap berhubungan seks. Yang kedua, hindari berhubungan seks lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan Anda apabila Anda positif HIV. Yang keempat, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan. Mengenai penanganan selanjutnya dan pencegahan persalinan untuk pencegahan penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, bye-bye.